Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Soro 10, saya hari ini bertemu dengan dua perempuan yang menjadi panitia dalam pameran artefak Rasulullah SAW. Nah, pameran artefak ini akan dilaksanakan di Ketapang pada tanggal 14 November sampai 19 November 2023. Iya. Nah, gimana ceritanya Ketapang itu dipilih menjadi lokasi pameran artefak ini, Mbak? Saya dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Imas Hasyana. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren Askof Maryam College yang ada di Kota Pontianak, atau di Kuburaya. Alhamdulillah hari ini kami hadir di Kota Ketapang. Walaupun sekarang di Pontianak ini lagi pameran berlangsung pameran. Hari ke-6 sudah, besok sudah selesai di hari puncak. Alhamdulillah. Tadi ada pertanyaan kenapa memilih Kota Ketapang. Nah, sebenarnya saya ingin mau ngambil usut dulu. Abang kakak yang ada di Kota Ketapang, alhamdulillah ternyata kemarin bersama Kiai Lutfan dan beberapa pengurus pondok di Askof itu ada 3 sebenarnya. Ada Sintang, Singkawang, dan Ketapang. Di momen ini pasti kalau Kiai itu kan beliau harus istihoroh dulu ya. Secara tidak langsung setelah diistikharahkan, dan saya pun ditelepon langsung sama Kiai, dan alhamdulillah saya juga asli anak orang Ketapang. Sebenarnya saya asli di Ketapang cuma karena dibawa suami aja pindah ke Pontianak. Nah, jadi akhirnya saya ditelepon diminta datang ke pondok. Sepertinya kita akan buka artefak Rasulullah di Ketapang. Waktu ketika ada di Pontianak, saya cuma bilang sama suami, mudah-mudahan ini bisa ada di Ketapang. Kenapa? Karena saya merasa Ketapang ini kota betuah, yang didatangi orang gitu kan. Yang orang-orang itu penasaran. Orang-orang di se-Indonesia itu sebenarnya, apakah betul enggak? Semua orang penasaran. Nah, kenapa memilih Ketapang? Ketapang ini adalah salah satu tempat yang orang itu bisa menerima dakwah dalam bentuk apapun. Nah, makanya ketika saya ditelepon dan diminta kita membuka di Ketapang, saya orang yang pertama kali bersemangat. Gitu. Oke, rencana pamerannya tanggal berapa ini? Insya Allah pameran setelah kita diskusi dan dapat izin dari Yayasan Al-Ikhlas di Aula, dari tanggal 14 November sampai dengan tanggal 19. 14 sampai 19 November di Aula Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang. Nah, berapa banyak nih artefak yang dipamerkan? Nah, insya Allah izin menjelaskan sedikit. Nah, dari kita ini akan kenalkan dulu dirinya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Yulia Mulyani. Izin menjelaskan sedikit mengenai artefak yang akan kita bawa ke Ketapang ini. Berjumlah 35 artefak. 35 artefak. Yang dimana 35 artefak ini 7 sampai 8 itu adalah miliknya Rasulullah SAW, dan selebihnya itu miliknya para sahabat. Nah, dan insya Allah ini sudah terjamin keasliannya dan diteliti langsung, sudah disurvei langsung oleh Kiai Haji Lutfan Khibar A'lam berkenaan dengan sertifikatnya. Nah, dan ini juga kita kerjasama dengan Museum Indonesia dan galeri yang ada di Malaysia. Oh, jadi nah ini sebenarnya yang sempat waktu ada berita-berita pameran di Pontianak, banyak masyarakat terutama penggemar Soro 10 yang menanyakan ini sejauh mana keaslian, terutama yang menyangkut Rasulullah ini. Nah, ternyata ada proses penelitian segala macam terhadap artefak-artefak ini. Nah, jadi proses ini Abang Kakak, selama kenapa kita juga bisa memilih ini, karena untuk mendapatkan 35 artefak ini itu prosesnya selama 30 tahun. Nah, jadi Raja dari Brunei Darussalam, Sultan Bulkiah, meneliti bersama tim selama 30 tahun untuk mendapatkan artefak-artefak yang tercecer di beberapa negara. Nah, salah satu yang tercecer di negara ini yang tadi disebutkan sama Kak Yulia, salah satunya yang paling penting dari Rasulullah itu ada 7 hingga 8. Dan saya sudah menyaksikan sendiri, melihat keasliannya kan ada sertifikatnya. Jadi jangan ragu nanti kalau datang insya Allah ke Aula Al-Ikhlas nanti abang kakak ibu bunda tuh bisa lihat langsung, oh ini sertifikatnya, ini tersedia. Berarti kita nggak hanya ngomong
doang gitu. Ya, berarti jangan ragukan keasliannya karena ada sertifikat. Iya. Sesuatu itu kalau ada lisensinya dan sudah diakui sama MUI, kalau dari beberapa teman-teman se-Indonesia yang saya berteman, selama lisensi MUI itu keluar, berarti insya Allah jangan diragukan kehalalannya gitu. Oh, gitu, iya. Nah, kalau artefak Rasulullah ini berupa apa aja? Berupa yang sakral itu ada imamah, jenggotnya Nabi Muhammad. Imamah itu surban. Penutup kepala. Ada janggutnya Nabi Muhammad, ada rambutnya, terus ada stempel zaman Khalifah dulu. Iya. Nah itu juga ada. Terus ada siwak juga. Siwak. Siwak. Selain itu ada benda-benda peninggalan sahabat kayak pedang, baju perang. Terus ada juga kiswah. Penutup Ka'bah, dan penutup makam Rasulullah. Sama dengan sajadah, karpet, rondo, batu sijil. Nah, terus ada batu-batu peninggalan di zaman sahabat juga. Ya, berarti yang rindu dengan Rasulullah paling tidak bisa mendekatkan diri dengan hadirnya barang-barang ini ya. Apalagi para sahabat yang lagi menonton sekarang ini masih berpikir, kalau saya secara pribadi ngerasain untuk pergi ke Mekah Madinah itu Masya Allah juga ya biayanya untuk sekarang, apalagi pasca COVID berapa tahun terakhir ini harga pesawat untuk pergi ke sana itu tuh naiknya tuh drastis gitu kan. Dan belum tentu bisa melihat artefak ini. Ini tuh hanya sendiri. Dan juga ini juga kalau mau ke Turki kan, alhamdulillah saya udah diberangkatkan Allah gitu kan sampai ke Turki, ngeliat langsung di Hagia Sophia barangnya sama gitu kan. Ada beberapa barang yang sama dan kalau kita ke sana tuh diburu-buru gitu, nggak bisa leluasa gitu. Jadi para sahabat yang tidak bisa bertabar. Ini pameran ini mulai dibuka mulai jam berapa? Nah, insya Allah pameran ini akan kita buka mulai dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Oh gitu. Tapi untuk hari launching pertama tanggal 14 nanti kita bukanya pas launching Ba'da Zuhur. Ba'da Zuhur ya. Buka jam 10 pagi. Karena takut khawatirnya kemarin di Pontianak sempat ibu-ibu tuh mama udah datang jam 9 pagi, ada yang datang jam 8 pagi, tapi ternyata masuknya Ba'da Asar karena masih acara pembukaan. Kita menginformasikan, nah kalau untuk hari pertama itu bukanya Ba'da Asar. Setelah sholat asar. Setelah siang itu kita pembukaan dulu. Oh, launching dulu. Rencana yang membuka nanti siapa? Sudah. Insya Allah yang buka nanti Bapak Wakil Bupati. Iya, Pak Farhan berarti. Dari Bapak MUI kita Kiai Faisal. Dan beberapa habaib-habaib yang ada di sekitaran kota Pontianak, kota Ketapang. Itu berarti pembukaannya setelah zuhur. Ya. Tapi untuk masyarakat yang ingin langsung datang menyaksikan, untuk tanggal 14 itu setelah sholat asar. Ya. Berarti bisa datanglah pada hari itu untuk melihat langsung pameran ini. Kami menantikan Bapak datang di Insya Allah. Pameran ini berbayarkah atau seperti apa? Nah, jadi saya mau jelaskan ke ayah bunda bang kakak yang ada di kota Ketapang. Jadi setelah hasil rapat tadi malam, kita sudah merapatkan dengan tim panitia Ketapang. Insya Allah kita ada masuk namanya infak gitu kan. Kalau untuk kegiatan ini untuk anak-anak beda, untuk sekolah beda, ada paket, dewasa beda. Jadi ada paket-paketnya tersendiri. Menariknya di sini, bunda bang kakak yang ada di Ketapang. Jadi kalau misalnya satu sekolah pergi satu sekolah gitu kan, nah itu berbeda dengan orang yang dewasa. Misalnya satu dewasa ini tiketnya kalau kita di kota Ketapang kita sudah fix ya, Bismillah. Untuk dewasa umum kita 50.000 per tiket masuk. Per tiket masuk. Ya, per anak-anak, santri ataupun siswa pelajar per 25.000. Oh, seperti itu. Tapi mereka harus datang dengan rombongan sekolah. Ya, kalau misalnya sekolah dengan rombongan sekolah, harapannya biar nanti satu frekuensi dan satu jalan gitu. Jadi tidak izin gitu kan. Iya. Dalam pola pameran nanti apakah akan ada petugas-petugas semacam guide untuk menjelaskan? Oh tentu, harus ada seperti
seperti itu sebagaimana ada literasi ya, ada literasinya. Insya Allah ada yang namanya persiapan, ada 10 kuncen, namanya kuncen. Oh, kuncen, iya. Kalau itu kayak kunci ya, kunci ceramahnya, juru-juru kunci, gitu kan. Nanti ada 10 orang, nah salah satu di antara mereka akan menjelaskan gitu kan, sebanyak yang misalnya beberapa artefak yang misalnya didatangi gitu kan. Dan setiap artefak juga akan dijaga oleh satu kuncen. Ya, akan ada satu kuncen, dan juga nanti kan insya Allah dari kepanitiaan Pontianak nanti pusat akan juga turun nanti 40 orang, bersama kuncen tadi itu 30 dari Askof tadi itu Pak, terus kemudian 10 dari kuncen. Nanti tim ini yang akan dijaga, jadi setiap artefak nanti ada yang jaga. Nah, ada satu santri ataupun karena kuncennya. Iya, karena ini barang yang sangat sakral dan berharga ya. Oke, Bapak terima kasih atas penjelasannya. Nah, sahabat Solo 10 Ketapang, kita dapat menyaksikan peninggalan barang-barang peninggalan Rasulullah dan para sahabat di Ketapang pada tanggal 14 November sampai 19 November. Yasmin Umar untuk Solo 10.